Seiring bertambahnya usia, pertanyaan-pertanyaan ihwal kesuksesan akan terngiang dalam kepala kita. Kita takut belum menjadi apa-apa dan bahkan menjadi beban keluarga di usia yang seharusnya kita bisa mandiri secara ekonomi. Ada yang selalu merasa keberuntungan akan terus berpihak padanya tanpa adanya ikhtiar. Padahal nasib baik adalah akumulasi dari sesuatu yang diperjuangkan tanpa henti dan lelah. Atau dalam bahasa Malcolm Gladwell, kesuksesan adalah penderitaan 10.000 jam. Sudahkah kita menempuh penderitaan itu? Banyak yang belum sadar akan pentingnya mengelola keuangan sebagai bagian dari satu indikator kesuksesan dalam hidup. Sebab literasi keuangan tidak menjadi pelajaran wajib di sekolah. Sementara manajemen keuangan itu dasar dalam mengelola hidup itu sendiri. Baik dalam mendisiplinkan diri terhadap waktu atau komitmen diri atas cita-cita. Mengelola keuangan sebenarnya tidak sulit. Kita cuma perlu tahu langkah-langkah dasarnya. Dan buku Melek Keuangan karya Peter Garlansina akan menjadi diktat dasar sekaligus motivator sebagai gerbang masuk awal untuk menuju dimensi mengelola keuangan yang lebih luas lagi. Ada beberapa tahapan penting agar kita tahu bagaimana menata hidup dari mengelola keuangan terlebih dahulu. Peter dalam bukunya ini membaginya dalam 4 bagian sederhana. Dari pentingnya mengelola keuangan, pentingnya spiritualitas finansial, kesuksesan adalah akumulasi diri, hingga sudah saatnya metamorfosis keuangan jadi pembahasan paling akhir. Kondisi keuangan yang amburadul adalah pangkal masa depan yang suram. Menabung dan hemat saja tidak cukup. Revolusi industri 4.0 berpengaruh dalam mengatur keuangan, terlebih di era disruptif dan digitalisasi ini, membuat kebutuhan sekunder jadi primer. Bahkan yang awalnya sekadar keinginan berubah menjadi kebutuhan. Banyaknya kebutuhan itu tak cukup bisa dipenuhi dengan perilaku menabung secara konvensional. Menabung itu baik, tapi berinvestasi jauh lebih baik. Sebab dengan investasi akan mempermudah dan mempercepat kita menjadi filantropis. Muskil membantu banyak orang dengan keuangan yang tidak cukup. Menjadi penderma adalah puncak dari finansial spiritual quotient. Peter tidak sekadar melihat uang sebagai material untuk pemenuhan hidup, tetapi jalan spiritual untuk menutrisi batin. Artinya, keuangan yang sehat adalah garansi dari kebahagiaan itu sendiri. Jika nasib terasa belum baik, keuangan belum berkembang, dan hidup begitu-begitu saja, barangkali kita perlu mengerti bahwa kesuksesan dalam bidang apapun itu adalah hasil akumulasi diri dari ketabahan belajar tiada henti, yaitu belajar merefleksi kegagalan masa lalu, berani untuk memulai, menutrisi pikiran dan hati dengan iman sebagai fondasi yang kukuh, upaya untuk mempelajari zaman, serta berpikir positif atas segala keadaan untuk menenteramkan hati. Sayangnya, Peter tidak begitu memberi novelty dalam memberikan solusi perencanaan keuangan, sebab hampir di tiap bagian di dalam pembahasannya mengutip Kiyosaki yang juga kita kenal pakar dalam manajemen keuangan. Dengan halamannya yang ringkas, buku ini tidak menjabarkan dengan detail, tetapi lebih kepada ungkapan-ungkapan motivasi yang diperuntukkan bagi kita yang belum sadar pentingnya mendalami literasi keuangan sebagai jalan penderitaan menuju kedaulatan finansial. Kendati pun demikian, dari buku ini kita sudah tahu bahwa sudah saatnya keuangan kita bermetamorfosis dari yang tanpa rencana ke tahapan yang lebih tertata. Sebab formulasi mengenai langkah apa yang perlu ditempuh, jalan mana yang mau kita tapak, dan kemana kita akan menuju dalam mengelola keuangan sudah kita peroleh dari buku ini.